Ya, jadi disesuaikan daripada outletnya masing-masing. Oh ya Pak. Idealnya begitu, ya. Karena kalau kita mau bikin katakanlah UKM ini ya persiapan awal itu ini keenam ini. Jadi semua udah disiapin ya produknya, kemudian kemasannya, logonya, katalognya, kemudian flyernya, buku notanya, spanduknya. Oke, kita jalan. Running. Baru nanti mungkin minggu pertama kita evaluasi apa-apa yang kurang dan itu pasti kurang. Gitu. Jadi ini tahap awal daripada ketika kita usaha. Tapi ya kalau yang punya, coba kalian benahi yang bagus supaya bisnis sekarang atau usaha sekarang itu lebih profesional lagi dan lebih tertata gitu ya. Buku nota nanti kan setelah buku nota nanti ditarik daripada rekapitulasi penjualan per hari. Jadi per hari nanti direkapitulasi per bulan. Nah, nanti hal ini yang dari buku nota ini yang akan diolah namanya sistem informasi penjualan tadi. Ya. Dari awalnya kalau manualnya dari sini gitu. Jadi sistem informasi penjualan itu ya dari sini. Ya syukur-syukur bisa menjadi tema skripsi kalian yang terkait dengan penjualan gitu ya. Dari sini juga misalnya. Oke, untuk tugas karena kemungkinan tidak selesai hari ini, saya undur daripada paling lambat 1 UTS atau 2 minggu yang akan datang. Dengan catatan semua nanti dikirim ya, 1 gitu ya. Selain daripada logo tadi. Untuk hari ini kita coba bentar. Saya buka file dulu. Di hari ini barangkali kita textbook ya. Jadi bagaimana cara mendirikan usaha. Nggak bisa. Ada 5 sebab seseorang mulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarganya pengusaha. Jadi turunan daripada keluarga, dari ayah, dari ibu punya usaha, dan kita yang meneruskan usaha. Itu faktor pertama. Faktor kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Faktor ketiga, pekerja sampingan atau iseng. Yang keempat, coba-coba. Yang kelima, terpaksa. Ini menarik nih. Jadi posisi kita, kalau kalian masih bekerja, barangkali poin ketiga itu pas jadi kerja sampingan. Jadi mengisi waktu luang, kemudian kalian membuat usaha. Atau sekalipun katakanlah sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang 4 coba-coba ini saya rasa kalau coba-coba kan sebenarnya tujuannya belum kuat. Kalau tujuannya kuat ya nggak coba-coba lagi. Yang kelima, terpaksa. Karena apa? Karena nilai ekonomis ya, ketika kita sudah nggak bekerja,
Mau tidak mau, suka nggak suka kan, kita jualan. Apa yang kita bisa, ya itu karena terpaksa. Bisa karena terpaksa. Jangan sampai nanti di poin kelima nanti ya. Pengalaman saya per akhir tahun kemarin saya sudah off dari perusahaan. Kebetulan sebelumnya sudah punya usaha, lebih mudah. Jadi ketika kita dapat suntikan daripada biaya, lebih mudah mengembangkan daripada kita meng-create dari pertama. Ya, jadi mendingan dari sekarang yang tadi ada 34 logo ini itu mendingan di-create yang dengan benar sehingga kalian bisa mempunyai brand sendiri atau usaha sendiri. Cara memulai usaha yang lain terjadi, yang pertama tadi mendirikan usaha baru, membeli perusahaan, franchising, kemudian mengembangkan usaha yang sudah ada. Ya, jadi ekonomi kita itu paling antara poin 1, poin 3, poin 4. Untuk membeli perusahaan barangkali secara finansial pengalaman saya itu belum gitu ya. Yang bisa kita create berarti adalah mendirikan usaha baru atau kita franchise. Ini juga perlu modal lumayan juga gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan usaha yang ada. Sebagai pilihan adalah yang paling enak adalah mengembangkan usaha yang ada. Jadi tujuannya daripada mata kuliah teknopreneurship ini ketika sudah selesai ataupun saat kuliah berlangsung sudah mempunyai brand sendiri ataupun mempunyai usaha sendiri. Bidang usaha, kemudian faktor-faktor yang menentukan bidang usaha yang digeluti yang kemarin adalah dari logo yang saya terima barangkali sudah merepresentasikan daripada kelima ini. Minat dan bakat. Jadi memang kita berawal dari minat atau hobinya. Contoh tadi yang hobi dengan ikan cupang, ya usahanya ikan cupang. Yang tadi hobinya mancing, usahanya adalah umpan mancing. Jadi ya idenya adalah dari hobi mereka sendiri. Kemudian faktor menentukan adalah modal. Modal ini ya tadi namanya usaha tidak langsung modalnya gede. Artinya tetap berproses dari kecil nanti naik. Namanya berproses itu ya dari kecil menjadi besar, bertumbuh itu dari kecil menjadi besar. Dia udah besar ya berbuah dan buahnya bisa dirasakan kita semua. Kemudian masalah waktu kita ini untuk create daripada usaha kita disesuaikan dengan waktu kita. Kalau kita full daripada usaha berarti waktu kita untuk 100% murni untuk usaha. Tapi katakanlah kalian udah bekerja, kuliah, dan masih usaha lagi, berarti waktunya bisnisnya disesuaikan dengan sisa waktu yang ada. Sehingga tidak mengganggu waktu bekerja kalian, waktu kuliah kalian. Yang keempat, laba. Nah ini, laba ini berbanding lurus dengan modal tadi ya. Kalau kita mau dapat ikan hiu, nggak mungkin nih umpannya ikan teri gitu ya. Jadi kalau kita mau untung banyak, tidak mungkin adalah modalnya kecil, pasti modalnya juga besar. Nah, untuk katakanlah menakar laba ini biasanya saya maksimal itu 30% dari modal itu laba. Misalkan katakanlah kita modal 10 juta. Berarti kita asumsi dari laba itu sekitar 3 juta begitu. Misalkan kita setting mau laba 5 juta. Berarti kita settingnya modalnya ya 5 juta kali 3 katakanlah 15 juta. Kisaran 15 juta begitu. Jadi pengalaman saya begitu, jadi saya ambil 30%, kita mau laba berapa, ya kita harus menyediakan modalnya adalah 1% dari 30% dari laba tersebut. Yang kelima, pengalaman atau skill tadi ya.
Jadi pengalaman atau skill tadi ada beberapa logo, misalkan apa servis komputer, kemudian ada namanya printing skripsi gitu. Itu sesuai dengan keahlian. Kecuali tadi juga ada yang apa Rizky Bantal atau Pilo Rizky lah gitu ya, di pengalaman terkait dengan form ya atau busa. Kemudian jenis badan usaha ada 6 ya. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, ya, kemudian firma, perseroan komoditer, koperasi, yayasan, perseroan terbatas. Akan tetapi yang lebih populer dari 3 sampai 6 ya. Jadi perusahaan perseorangan ini dokumennya nanti cuma ada SIUP dan sebagainya ya. Lah, kalau kelas kita katakanlah tadi badan usaha, ya nanti karena UKM usaha kecil menengah itu termasuk nanti kita klasifikasikan terkait dengan modalnya berapa. Jadi modalnya, kemudian segmentasinya apa namanya, share marketnya berapa, nanti kita diklasifikasikan usaha kecil atau menengah atau atas. Tapi tadi kita berawal dari kecil, maka kita bisa usahanya adalah perorangan terlebih dahulu gitu ya. Nanti naik menjadi CV, kemudian naik menjadi perseroan terbatas atau PT. Untuk koperasi, biasanya koperasi adalah milik daripada komunitas ya, apa yayasan, bisa juga apa komunitas, itu terkait dengan badan usaha. Untuk mendirikan daripada usaha, hal yang perlu dikrit yang pertama adalah mengadakan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dibuatkan akte notaris. Yang ketiga, didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang keempat, diperhitungkan dalam lembaran negara. Artinya ketika kita biasanya kalau kita ke akta notaris begitu ya, itu biasanya sekalian diurus oleh pejabat notaris terkait dengan pendaftaran di pengadilan negerinya. Kemudian jenis-jenis izin usaha, dokumen yang diperlukan, yang pertama tanda daftar perusahaan, yang kedua NPWP, yang ketiga bukti diri, jenis izin usahanya, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili. Nah, kalau katakanlah kita punya UMKM ya minimal kita harus punya izin domisili lah ya dari RT dan RW. Jadi bahwa kita punya usaha dan sebagainya. Kemudian izin mendirikan bangunan, izin dari departemen teknis sesuai dengan bidang usaha. Ya. Kemudian proses pendirian badan usaha adalah contohnya adalah mendirikan badan usaha berbentuk CV dan PT yang yayasan. Biasanya itu ada izinnya tertentu. Itu sekilas daripada jenis izin usaha. Nanti kalau lebih detailnya, kiranya kalian datang ke Departemen Perdagangan di masing-masing kabupaten, nanti akan diarahkan apa-apa syaratnya yang perlu dilengkapi. Ya, tadi ini udah, kemudian penyebab kegagalan usaha. Misalkan, oh ini banyak ya kegagalan yang menyebabkan daripada usaha kita gagal. Kan tetapi masing-masing orang itu berbeda. Secara umumnya beginilah. Yang pertama data dan informasi yang tidak lengkap. Jadi informasi daripada produknya atau market share-nya itu tidak lengkap.
Yang kedua salah perhitungan, ya ini terkait dengan perhitungan COGS-nya atau harga pokoknya. Jadi kalian sudah diajarkan untuk SI itu sepertinya nggak diajarkan karena di perhitungan COGS itu di akuntansi biaya. Entah biaya 1, biaya 2 itu ada namanya perhitungan COGS atau harga pokok produksi. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Ini terkait dengan eksekusinya salah gitu ya. Yang keempat kondisi lingkungan. Yang kelima unsur disengaja, emang sengaja mau gagal atau semoga dibakkan. Nanti saya ingin dengar cerita kita mungkin minggu depan yang sudah melaksanakan usaha, nanti tantangan apa yang ke depannya nanti bisa sharing di sini. Kita open ya. Jadi pengalaman saya nanti saya share, pengalaman teman-teman juga saya di-share agar yang belum punya usaha atau mau create daripada usaha tahu nanti sejauh mana nanti tantangan atau halangan yang akan terjadi. Hampir sama tapi mungkin caranya berbeda gitu. Tadi pemilihan jenis usahanya ya tadi ini sudah kemarin kita create gitu ya, terkait dengan apa keterampilan, kemudian pulangnya seperti apa. Ini terbukti bahwa sudah termunculnya logo, berarti kan punya ide di desain ke logo gitu ya. Kemudian tinggal kalian nanti bikin produknya, kemudian di package yang bagus, tinggal kita nanti melalui pemasarannya yang bagus, insya Allah nanti bisa di-create. Oke, masih ada waktu 7 menit, silahkan kalau mau sharing ya, sekalian saya absen di Zoom-nya gitu ya. Saya print screen. Silakan, barangkali ada yang tanya. Sepertinya saya perlu ke Tangerang untuk apa nanti perkenalkan produknya apa gitu, nanti kalian siap-siap nanti kemungkinan habis UTS biar nanti kita kopdar di mana, produknya seperti apa, kita akan ngobrol di situ ya, masing-masing mahasiswa nanti merepresentasikan daripada produknya masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar wacana, nanti mesti action juga membuat produknya, kemudian menjualnya bagaimana. Harapannya nanti memang benar-benar di mata kuliah Teknopreneurship ini adalah terrealisasi, punya produk, punya brand, punya kebanggaan gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada, jangan lupa nanti absen ya. Absen ke ketua, jangan lupa di absen. Kemudian minggu depan udah pertemuan ke-6. Kemudian tanggal pengumuman kalau nggak salah tanggal 11, 12 atau 12, 13 libur awal puasa. Setelah itu kita kembali lagi ya. Nanti bagaimana teknisnya nanti kita atur lah ya. Apakah jamnya kita adjust atau seperti apa ini kita atur biar nanti barangkali bisa laksanakan sholat tarawih dan sebagainya. Kalau nggak ada pertanyaan barangkali saya cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.